Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah selalu kita haturkan atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, masih dalam keadaan iman dan Islam dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal solih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak, ibu, jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kajian kita yang biasanya tafsir kita alihkan dengan tarhib Ramadan. Tarhib itu diambil dari kata marhaban. Marhaban ya Ramadan, artinya satu bentuk penyambutan yang disertai dengan senang hati. Itu marhaban, selamat datang. Tidak hanya selamat datang, tapi diikuti dengan rasa senang. Maka saya beri judul marhaban ya Ramadan, menyambut Ramadan dengan sukacita. Begitu. Ya, mudah-mudahan kajian ini nanti menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadiniya as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marhaban ya Ramadan, menyambut Ramadan dengan sukacita. Dalam satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah sendiri ketika Ramadan itu mau datang, itu Rasulullah juga menghabarkan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sebentar lagi Ramadan akan datang, sebentar lagi Ramadan akan datang. Bahkan ketika masuk bulan Rajab saja, Rasulullah sudah punya doa khusus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu adalah satu doa untuk menyambut Ramadan juga. Jadi masih bulan Rajab itu Rasulullah wis woro-woro dengan doa itu, gitu loh. Nah, itulah keagungan Ramadan yang luar biasa itu. Juga ada hadis yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron. Barang siapa yang hatinya senang ketika bulan Ramadan datang, ya, senang bulan Ramadan mau datang, harramallahu jasadahu 'alan niron. Neraka itu diharamkan menyentuh jasadnya orang ini. Luar biasa ini. Ramadan itu luar biasa. Sampai mendapat keistimewaan seperti itu. Nah, orang yang hatinya gembira ketika datang bulan Ramadan diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka, itu orang yang gembira seperti apa? Gitu loh maksudnya. Gembira karena rahmat Allah ada di situ, pengampunan Allah ada di situ, pembebasan dari neraka ada di situ, sehingga dia senang kepengen ibadah yang sebanyak-banyaknya. Nah, bunga yang seperti itulah yang akan mendapatkan jaminan harramallahu jasadahu 'alan niron. Diharamkan neraka itu menyentuh jasadnya. Tapi nek senenge bulan Ramadan, alhamdulillah bulan Ramadan datang, dodolanku laris, sandanganku payu, misale tokoku laris. Lah iki beda maneh wis. Ya enggak begini ini yang dimaksudkan senang itu ya enggak seperti ini. Jadi senang dia akan mengisi waktu demi waktu untuk beribadah kepada Allah. Itu.
Berikutnya, penyambutan Ramadan. Ya, itu Rasulullah sendiri mengatakan, ya. Rasulullah sendiri mengatakan, telah datang kepada kalian. Enggak bisa harus ya. Yang paling bawah sendiri itu. Telah datang kepada kalian apa itu? Semua bulan Ramadan. Bukan semua itu, nggih. Bulan Ramadan yang penuh berkah telah datang kepada kalian semua, itu maksudnya, nggih. Bentar, tak ambilkan pointer. Nah, gitu, nggih. Telah datang kepada kalian semua, telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan yang penuh berkah. Ini Rasulullah dalam rangka memberikan pengumuman kepada para sahabat. Saking mulianya bulan Ramadan. Ya, saking mulianya bulan Ramadan. Nah, kemuliaan bulan Ramadan. Dalam suatu hadis yang agak panjang disebutkan, jika telah datang awal malam bulan Ramadan, diikatlah para setan dan jin-jin jahat, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu yang dibuka, dan dibukalah pintu-pintu surga, tidak satu pun yang ditutup. Berseru seorang penyeru, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, lakukanlah. Wahai orang-orang yang ingin kejahatan, kurangilah. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan sejumlah orang dari api neraka. Hal itu terjadi pada setiap malam. Coba ini, ya. Jadi keistimewaan bulan Ramadan itu, satu, setan-setan dibelenggu oleh Allah, jin-jin jahat dibelenggu oleh Allah, pintu neraka ditutup semua, pintu surga dibuka semua, dan setiap malam Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Setiap malam itu dilakukan oleh Allah. Lu yang dibebaskan siapa, Ustaz? Ya tentunya orang yang hadir kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, itu yang akan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Timbul suatu pertanyaan, Pak Ustaz, bulan Ramadan itu kan setan-setan dibonto, jin-jin jahat kan diikat semua. Lah kok saya akeh kemaksiatan, Pak Ustaz? Bukan begitu kan? Kan pertanyaannya kan begitu kan? Itu sama saja dengan ini, Pak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pak Ustaz, banyak orang yang sholat tapi kok masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, kan padha karo iku kan pertanyaannya. Jarine sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nyatane kok saya akeh, Ustaz. Wong para koruptor itu juga sholat kok. Kan begitu. Lu katanya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini sama dengan itu. Katanya jin dibelenggu, setan dibelenggu. Kok masih ada orang berbuat maksiat, Pak Ustaz? Nah, kan begitu kan? Jawabannya begini. Nek pancene setan wis dibelenggu, jin jahat wis dibelenggu, awakmu kok sik berbuat jahat, oh berarti teko awakmu dhewe sing jahat iki. Lho ngoten lho, Pak. Berarti dudu setan iki sing jahat iki. Ternyata awakmu dhewe. Lah buktine apa? Lho setan lho tak bondo kabeh. Jin jahat ya wis tak belenggu. Lah awakmu sik nglakoni jahat. Oh, berarti kejahatan ini dari dirimu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Ya, artinya berarti bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan jelek setan, bisikan-bisikan jin yang jahat kepada kamu masih terpatri, masih meresap di dalam hatimu, mengalahkan firman-firman Allah yang kamu dengar, mengalahkan hadis-hadis Rasul yang kamu dengar. Disitulah terbukti bahwa oh nek ngono sing jahat iku ya dudu setan, berarti awakmu dhewe. Nah, seperti ini, wong wis dibelenggu kok sing berbuat jahat. Nah, jadi saking mulianya bulan Ramadan itu
sampai Allah seperti itu, ya. Sampai seperti itu artinya apa? Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah hadiah terbesar untuk umat Muhammad sebenarnya. Ya, untuk umat Muhammad. Tapi sayang, banyak umat Muhammad yang tidak mau mengambil hadiah yang besar ini. Sudah disuguhkan di hadapan matanya, tapi dia berpaling dari itu semua, masih mengikuti ajakan setan itu. Padahal setan sudah dibelenggu, sudah bangsa jin jahat sudah diikat. Nah ini masalahnya, gitu ya. Nah, kenapa? Kenapa sih bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia? Nah, kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia? Ternyata ya, dalam sebuah kitab itu disebutkan Bapak Ibu bahwa semua kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu, tentunya yang wajib kita ketahui saja, tidak semuanya, itu semuanya diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Nah gitu loh, diturunkan pada bulan Ramadan. Satu, misalnya saya berdiri nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, nggak enak, soalnya harus segini pak. Biasa guru kan ya. Satu, Suhuf Ibrahim turun pada malam 1 di bulan Ramadan. Nabi Ibrahim itu bukan berupa kitab, tapi suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Diturunkan oleh Allah pada malam 1 di bulan Ramadan, Suhuf Ibrahim. Yang kedua, Taurat diturunkan oleh Allah pada malam ke-6. Malam ke-6 di bulan Ramadan. Diturunkan oleh Allah pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Terpaut 700 tahun setelah Suhuf Ibrahim. Jauh sekali ya. Jadi setelah Suhuf Ibrahim itu turun, kemudian 700 tahun baru turun kitab Taurat. Coba. Waduh Pak, jarak ratusan tahun. Yang ketiga, Taurat ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukan Mas Musa ini. Kemudian yang ketiga, kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Zabur diturunkan pada malam ke-12 di bulan Ramadan, terpaut 500 tahun setelah Taurat. Jauh-jauh ya jaraknya itu. Kemudian di Zabur tadi ya. Kemudian Injil diturunkan pada malam ke-18 di bulan Ramadan, terpaut 1200 tahun setelah Zabur. Tambah domene. Jadi jarak antara kitab satu dengan kitab berikutnya turun itu segitu banyaknya, segitu jauhnya, gitu Pak. Nah, gitu. Sekarang yang terakhir, Al-Furqan atau Al-Quran diturunkan kepada umatnya, diturunkan pada malam ke-27 di bulan Ramadan, terpaut 620 tahun setelah Injil. Al-Quran ini yang diyakini oleh orang-orang Arab termasuk Mekah dan Madinah bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Ya karena berdasarkan ini Pak, karena berdasarkan ini 27. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam sebuah kitab yang saya baca ini tentunya pada malam ke-27 Ramadan, terpaut 620 tahun setelah Injil. Ini yang diyakini oleh orang Arab termasuk Mekah Madinah. Kalau sudah malam 27, wah luar biasa. Ya. Terus mana yang betul Ustaz? Nah, ini tidak ada ketentuan dari Rasul. Yang jelas Rasulullah cuma mengatakan
taharrau lailatul qadar fi asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil. Rasulullah hanya mengatakan seperti itu. Lah tepatnya pada malam-malam ganjil, ya kita tidak tahu apa 21, apa 23, apa 25, apa 27, apa 29, tidak ada. Rasulullah tidak menunjukkan secara pasti. Ya, tapi ada suatu kitab yang mengatakan bahwa urutan-urutan kitab suci turun ini pada bulan Ramadan semua, dan termasuk pada malam ke-27 ini turun Al-Quran terpaut dari Injil 620 tahun. Ya, itu ya dalam sebuah kitab, dan itu yang diyakini oleh orang-orang Arab di sana. Nah, para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena atas dasar inilah sehingga bulan Ramadan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Karena ternyata tidak hanya Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan, akan tetapi kitab-kitab samawi yang Allah turunkan di muka bumi untuk umatnya ini semuanya juga diturunkan pada bulan Ramadan dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Gitu nggih? Bisa dipahami? Nah, jadi ini yang menjadi penyebab Ramadan itu menjadi bulan yang mulia ya karena ini. Nah, gitu ya, karena ini. Nah, oleh karena itu manfaatkan waktu di bulan Ramadan. Ramadan pasti berakhir. Ya, Ramadan pasti berakhir. Seluruh waktu yang ada di bulan Ramadan itu mengandung seluruh kebaikan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, dilipat gandakan seluruh semua wajib maupun yang sunnah dilipat gandakan. Seluruh doa dikabulkan, segala dosa diampunkan dengan istighfar dan bertaubat. Bulan Ramadan. Nah, amalan-amalan Ramadan, banyak amalan-amalan yang ditekankan oleh Rasulullah ketika Ramadan itu di antaranya adalah puasa Ramadan itu sendiri. Ya, amalan-amalan Ramadan itu diantaranya adalah puasa Ramadan itu sendiri. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan karena Allah puasanya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Terus sholat 5 waktu berjamaah ditekankan oleh Rasul, ya, baik Ramadan maupun tidak, lebih-lebih di bulan Ramadan. Terus sholat tarawih atau qiyamul lail, ya, sholat tarawih itu sendiri atau qiyamul lail. Terus memberi infak dan sedekah. Nah, ini amalan-amalan ini, ya, amalan-amalan Rasulullah itu seperti ini. Memberi buka kepada orang yang sedang buka puasa. Ini ada kekhususan-kekhususan. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahala orang puasa itu, tanpa mengurangi pahala dari orang yang puasa itu. Jadi ada kekhususan ini. Ya. Akan tetapi di masjid saya yang biasanya mengkoordinir buka puasa bersama untuk tahun ini tidak mengkoordinir buka puasa bersama. Akan tetapi jika ada pribadi yang mau mengambil pahala ini, takmir hanya menyediakan tempatnya. Nah, jadi misalnya ada orang yang berinisiatif mau memberikan buka puasa, ya takmir menyediakan tempat, taruh situ biar orang-orang nanti ngambil sendiri-sendiri. Ini dalam rangka protokol kesehatan biar tidak berjubel. Seperti itu. Nah, monggo kalau di sini diatur seperti apa. Kalau masih mengkoordinir, ya berarti ya protokol kesehatannya harus ekstra ketat itu. Soalnya itu
pasti rawan berjubel, yang kedua pasti rawan membuka masker karena makan makanan kan gitu ya. Nah, mohon diatur. Yang keenam amalannya adalah membaca Al-Quran, dan ini yang paling utama amalan di bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan sendiri adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, ini dasarnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi amalan dari beberapa amalan tadi yang paling utama adalah amalan membaca Al-Quran, karena pada bulan itulah Al-Quran diturunkan. Nah, jadi mari kita format diri kita, memanfaatkan dari waktu ke waktu untuk membaca Al-Quran. Silakan panjenengan yang ingin mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan penuh, 1 kali monggo, khatam 2 kali dipersilakan, 3 kali tambah apik. Ya terserah ya, terserah memanfaatkan waktu. Ya. Tahu artinya, gak tahu artinya, tetap akan mendapatkan keutamaan pahala yang berlipat ganda. Ya, jangan sampai kita itu hanya dibunuh dengan kata-kata. Ya, sebab saya kemarin juga ditanya oleh ibu-ibu ketika memberikan kajian ini, saya itu dikerecei teman saya, Pak Ustaz. Terus pun ibu, percuma kono maca Quran gak ro artine. Ngoten ya. Wah, ini kata-kata membunuh. Kata-kata membunuh semangatnya orang. Lah nek tak terus no, berarti kaya apa awakmu salat gak ro artine bacaan dalam salat. Lah iso ngono lah. Gitu loh. Ya. Kaya apa awakmu nglakoni haji wong awakmu yo gak paham apa yang dibaca dalam haji. Ya rusak kabeh lah nek carane. Ya jadi ini kata-kata yang membunuh kreativitas seseorang. Jangan termakan dengan kata-kata itu. Baca Al-Quran itu tahu artinya, tidak tahu artinya, tetap berpahala, tetap mendapat keutamaan. Ini saking murahnya Allah kepada hambanya. Itu ya. Itu. Nah, kemuliaan Al-Quran dan pembacanya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, mereka membaca, bertilawah kitab Allah, kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum, dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sirron, baik dalam keadaan rahasia, wa alaniyatan, dan terang-terangan, yarjuna, mereka mengharapkan tijaratan, suatu perniagaan lantabur yang tidak akan pernah rugi. Ini Pak, pahala. Jadi jenengan itu punya 3 ini Pak. 1, baca Qur'annya jalan terus rutin, apalagi bulan Ramadan. Wa aqwamus shalah, salat 5 waktu dijaga betul, apalagi ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak dijaga terus, apalagi Ramadan diusahakan infak setiap malam. Nah, apalagi kata almarhum al-maghfurlah Syekh Ali Jabir, infak itu kalau bisa di waktu pagi, subuh. Nah itu Pak, beliau mengatakan begitu. Mudah-mudahan beliau ilmunya yang kita manfaatkan ini penyebab menjadi diampuni dosa-dosanya. Itu beliau mengatakan begitu. Infak itu yang paling bagus adalah ketika waktu subuh itu. Jadi jenengan berangkat jamaah waktu subuh, ngisi dulu infak kotak di masjid yang ada di pintu, terus sholat. Setelah itu berdoa. Luar biasa ini. Doanya langsung diangkat oleh Allah dan didengarkan. Itu ya. Apalagi Ramadan diusahakan setiap malam berinfak. Ya sesuai dengan
kemampuan panjenengan semua. Setiap subuh 5.000, monggo tapi rutin. Nah, begitu Pak. 5.000. Atau setiap subuh, apa mau berangkat subuh 10.000. Gak usah dikalekno. Jenengan terus eling-eling 10.000 engko tak pengno saulan piro ya. Loh, ketemu sakmene akeh tiba ya. Gak sida wis 5.000. Lemale ngono, gak usah dipengno. Wis gak usah dipikir itu. Kelipatan itu gak usah dihiraukan wis. Wis biarkan wis pokoke jenengan dongane ngene, Pak. Ini saya juga latihan kok begini nih. Saya juga latihan. Ya Allah, saya kepengen niat selama bulan Ramadan ini ya Allah, setiap berangkat sholat jamaah subuh ke masjid mau berinfak 10.000 ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri rizki yang cukup sehingga saya bisa berinfak setiap subuh 10.000 ya Allah. Loh, jenengan matur begitu Pak. Nanti Allah yang akan mengantarkan niat baik panjenengan itu. Jangan khawatir. Nah, itu tadi kuncinya nggak usah dijumlah. Karena sampean jumlah saulan ketemu sakmene. Ketiba ya. Terus kasih terus. Akhirnya begitu, wong setan niku pinter kok. Jadi begitu infak ya. Jadi jenengan punya 3 ini Pak. Tadarus Al-Quran rutin, sholat dijaga betul, infak juga terus jalan. Ini yarjuna tijarotan lan tabur. Podo karo duwe barang dagangan yang tidak pernah rugi. Loh, coba lan tabur, tidak pernah rugi. Ini Allah loh yang berfirman. Ini Allah. Lah nek duwe dagangan gak tahu rugi, berarti kan badi terus. Nah, ini loh orang-orang yang akan beruntung dalam akhiratnya nanti itu. Ini kemuliaan Al-Quran dan pembacanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ya. Ayo kita format diri kita sendiri. Nek jenengan punya program saulan khatam ping 3, berarti ya gampang saja. Setelah subuh 1 juz, setelah zuhur 1 juz, setelah asar 1 juz. Kan gampang kan? Nah, yang penting kan diatur gitu loh ya. Jangan 3 juz langsung Pak, kelengker jenengan. Lah mau coy cepet gak apa-apa. Nah, nek mau coy grodal-gradul. Nah, kan begitu nggih. Ya, kemuliaan. Terus ini berdasarkan hadis. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran maka dia mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah 1 huruf, namun yang aku maksud adalah alif dihitung 1 ya, 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi pahala Al-Quran ini paling banyak, karena Allah menghitung pahala membaca Al-Quran itu bukan per kalimat, bukan per ayat, bukan per kata, tapi per huruf. Makanya itu ibadah yang paling utama di bulan Ramadan itu yang baca Al-Quran ini Pak, karena pahalanya luar biasa per huruf. Dan jenengan itu sedina 3 juz, misalnya dihitung per huruf wis piro, gak iso ngitungi ya. Apalagi bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Di luar Ramadan tiap 1 kebaikan 10. Di dalam bulan Ramadan 700 sampai tidak terbatas. Allah sendiri saking mulianya bulan Ramadan. Nah, gitu, saking mulianya bulan Ramadan. Nah, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, membaca Al-Quran karena serta berat dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Malah dapat 2 Pak. Yang lancar malah dapat 1. Yang grotal-gratul dan berat membacanya karena usia, pandangan juga sudah tidak terlalu terang,
Lesan juga, lidah juga sudah tidak terlalu enteng untuk membaca huruf-hurufnya, berat. Itu malah diapresiasi oleh Allah, mendapatkan 2 pahala. 1 pahala niatnya, yang kedua pahala karena beratnya. Jadi jenengan yang kemampuan bacanya belum bisa lancar, nggak usah kecil hati, jangan pesimis. Allah mengapresiasi. Ya, Allah mengapresiasi niat baik hambanya, kesungguhan hambanya. Nah, di situ ke. Jadi jangan karena waduh aku gak iso maca Quran iki sing apik gak iso. Ya apa? Gak usah ya apa wis baca saja wis. Gitu loh, Pak. Baca saja. Itu ke. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Para jamaah sekalian, kalimat-kalimat yang pernah kita baca itu nanti di akhirat besok menjadi pembela kita, penyelamat kita. Nah, ini loh hebatnya Al-Qur'an itu seperti itu, Pak. Nah, turun secara keseluruhan, proses turunnya Al-Quran, jelas. Turunnya Al-Quran, ya. Ada istilah Lailatul Qadar, ada istilah Nuzulul Quran. Nah, ini saya jelaskan ini. Kalau Lailatul Qadar itu berarti Al-Quran ini turun secara keseluruhan. Ya, yang 27 di malam 27 tadi loh yang disebutkan tadi, turun secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit yang paling bawah, yang paling dekat dengan dunia. Turun secara keseluruhan. Itu turun pada 10 malam terakhir, yang tepatnya pada Lailatul Qadar. Nah, yang Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang diperingati masyarakat kita itu pada malam 17 Ramadan itu turun ke dunia kepada Nabi Muhammad yang pertama kali 5 ayat surat Al-Alaq itu. Nah, terus dulu mana Ustaz? Lailatul Qadar dengan Nuzul Quran. Kalau melihat tanggalnya kan dulu Nuzul Quran. Ya, tapi apa ya mungkin turun ke dunia sebelum Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah? Kan nggak mungkin. Nah, terus gimana biar tidak tabrakan? Jadi misalnya tahun ini misalnya turun Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Itulah malam 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min al-fisyahr. Lailatul Qadar itu orang beribadah pada malam itu dicatat oleh Allah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itu turun secara keseluruhan. Setelah itu pada tahun berikutnya, nah gitu. Biar tidak tabrakan. Setelah itu pada tahun berikutnya baru turun ke muka bumi pada Nabi Muhammad di Gua Hira. Itulah surat Al-Alaq itu. Nah, secara berangsur 23 tahun diawali 5 ayat dari surat Al-Alaq di Gua Hira pada malam 17 Ramadan yang kita kenal dengan istilah Nuzulul Quran. Nah, jadi kalau Lailatul Qadar itu turun secara keseluruhan pada 10 malam terakhir itu, tepatnya di malam Ganjil. Kalau Nuzul Quran itu turunnya pertama kali, Al-Quran itu dari Baitul Izzah ke dunia, tentunya kepada Nabi Muhammad, yaitu pada malam 17 Ramadan. Nah ini Pak, jadi pada tahun berikutnya, bukan tahun itu, pada tahun berikutnya ya. Paham gak? Mana yang Lailatul Qadar, mana yang Nuzulul Quran ya, jadi seperti itu pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ini sudah ini
Sampai situ saja ini. Insya Allah intinya sampai situ. Yang slide berikutnya tadi tambahan. Monggo kalau ada yang di-sharingkan, ada yang ditanyakan terkait dengan apa yang saya sampaikan atau mungkin di luar pembahasan ini panjenengan punya masalah, monggo kita sharingkan. Semundirian, Pak. Nggih, niki. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang disebut nuzul itu adalah turunnya surat Al-Alaq. Nggih, Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat. Nggih, betul. Nggih. Itu yang disebut nuzulul Quran. Yang selanjutnya adalah Lailatul Qadar. Yang turun secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, turun seluruh buku satu mulai dari juz 1 sampai juz 30 turun secara keseluruhan. Itu Lailatul Qadar. Kemudian pada tahun berikutnya baru turun 5 ayat ini tadi ya, dari surat Al-Alaq itu. Oke. Sampun jelas? Dalam turunnya Al-Quran 30 juz itu apakah berupa tulisan apa berupa nas? Oke. Jadi secara berangsur selama kurun waktu 23 tahun turun secara berangsur. Turunnya adalah malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah. Dibacakan oleh malaikat Jibril, kemudian ditirukan oleh Rasulullah dan dihafal. Jadi bukan berupa tulisan, bukan berupa apa, tapi berupa ucapan. Ya, malaikat Jibril membaca, kemudian Nabi Muhammad mendengarkan dan menirukan, setelah itu menghafal. Ngoten Pak, selama 23 tahun itu. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Agak sulit bagi kita terutama pemerintah karyawan, di mana dia paginya kita harus kerja. Nah, saya baru coba itu setiap malam untuk bisa misalnya kayak ngalap berkahnya itu paginya harus masuk jam 6 pagi sehingga cepat ngantuk kalau malam itu. Nah, mungkin ini solusinya ini beda, agak iri dengan ulama atau kiai di mana dia paginya bisa tidur. Jadi setelah waktu tidur, kemudian setelah sholat duha, kita istirahat. Kalau kita paginya langsung mungkin tidur karena masih karyawan. Nah, setiap malam gitu, bahkan sampai sekarang malah ada larangan cuti, nggak boleh. Kayak malam 30 malam terus kerja. Kalau kita yang saya tanyakan bagaimana, karena kita kepingin supaya bisa fresh, terutama di beban di semua terakhir itu kan apakah cukup dengan sholat tarawih saja, doa, kemudian istirahat jam 9, kemudian ingin ditambah lagi itu kayaknya agak berat ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Memang kita melakukan ibadah ini sesuai dengan kondisi yang kita miliki masing-masing. Tentunya berbeda. Kalau saya misalnya orang yang punya kewajiban, saya nanti jam sekian harus berangkat kerja. Lah kalau waktu malam ini saya habiskan, nanti kerja saya juga jadi korban. Ya tolong diatur Pak. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu tidak harus, ya kalau bisa memang tidak harus seluruh malam itu beribadah terus, tidak. Tapi barang siapa yang beribadah pada malam itu, ya pada malam itu pas Lailatul Qadar, entah berupa
2 rakaat, entah berupa bacaan tasbih, entah berupa bacaan sholawat, entah berupa bacaan Al-Quran, 1 halaman, 2 halaman, berapapun, semuanya dinilai oleh Allah khairun min alfi syahr tadi. Jadi begitu Pak, semuanya tetap dinilai oleh Allah khairun min alfi syahr. Itulah hebatnya bulan Ramadan dan saking besarnya rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta misalnya dia itu seorang karyawan yang kena shift malam. Aku jelas gak iso iki. Kate nyempat norong rakaat gak iso iki aku. Ya sudah, kalau begitu ya sambil kerja baca istighfar kan bisa. Loh begitu loh. Sambil kerja baca tasbih, yang penting lesannya tetap zikir kepada Allah, maka dia akan berhak menerima khairun min alfi syahr. Disitulah murahnya sifat kasih sayangnya Allah kepada hambanya itu. Nonton baik. Jadi sama sekali Allah tidak akan mendolimi niat baik hambanya, dan tahu persis kok Allah itu kondisi hambanya seperti apa. Pasti sekecil apapun akan diapresiasi oleh Allah. Nggih. Sampun? Nggih, monggo. Nggih. Di luar materi ya ini. Nggih. Pertanyaan dari Ibu Dian Muslimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon penjelasannya. Saya mempunyai 2 anak yang masih menjadi tanggungan saya. 2 anak. Nggih. Untuk zakat, tapi posisi saya dengan anak jauh. Apakah saya harus membayarkan zakat anak di mana saya berada, atau saya kirimkan uang ke mereka agar mereka membayar sendiri-sendiri? Begitu pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan berarti dia tidak bisa bayar zakat, nggih. Bukan berarti dia tidak bisa bayar zakat, tapi si ibu tadi itu dia itu tempatnya di jauh. Ya, begitu ya. Bagaimana untuk membayar zakat anaknya tadi itu? Ya, sedangkan dia itu tidak berada di tempat anaknya itu. Ya. Apakah saya yang wajib bayar zakat atau anak saya beri uang suruh zakat? Kan begitu ya? Ya, pertanyaannya kan begitu. Jadi kalau si anak ini masih menjadi tanggungan orang tua, maka zakat itu kewajiban yang mengeluarkan adalah orang tua. Maka sebaiknya si ibu tadi itu yang di jauh tadi mengeluarkan zakat diniatkan untuk anaknya. Jadi seperti itu, nggih. Tidak usah harus mengirimkan uang. Jadi si ibu tadi itu bisa membayar zakat di tempat itu untuk diniatkan untuk anaknya. Itu. Jadi karena yang niat juga orang tuanya, karena dia masih dalam penanggungan orang tuanya. Gitu loh. Jadi dia tidak wajib zakat karena dia sendiri masih dalam penanggungan orang tua. Jadi saya kalau zakat fitrai anak saya, mulai dari istri saya, anak saya, juga saya yang niat. Bukan istri saya, karena istri saya dalam penanggungan saya. Jadi saya semuanya yang niat, tak niati situk-situk. Jadi beras dulu 1, ya dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Indonesia ya Allah, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya lillahi ta'ala, gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan begitu. Ya Allah, saya mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya, namanya disebut anak saya Fatimah lillahi ta'ala. Jadi 3 anak itu diniati sendiri-sendiri, setelah itu baru diserahkan ke panitia. Begitu ya. Ya, jadi orang tua yang berniat. Gitu.
Saya kira cukup, nggih. Cukup. Nah, mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang bernilai dan berharga bagi diri kita semuanya. Itu nggih. Saya selama ini memandu atau mengisi kajian ini pasti banyak kesalahan, kekhilafan baik tutur kata maupun sikap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, sami-sami nggih. Saya juga membuka pintu maaf dari panjenengan semua. Mari kita jalani Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan hati yang suci, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, tidak ada siapapun, sehingga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum